Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kalian akan belajar tentang eksperimen dengan faktor random atau faktor acak. Sebelumnya kalian sudah belajar tentang faktor tetap. Masih ingat nggak kira-kira faktor tetap itu apa? Oke ya, saya jelaskan ulang. Jadi faktor tetap itu adalah faktor di mana perlakuan-perlakuan yang kita gunakan dalam percobaan itu berasal dari populasi yang terbatas. Dan pemilihan perlakuan ini ditentukan langsung oleh peneliti, sehingga kesimpulan yang akan kita tarik dari percobaan tersebut itu hanya terbatas sesuai dengan perlakuan yang kita pakai. Misalnya untuk pengaruh pemilihan tenaga atau power terhadap laju etsa suatu material. Nah, pengaruh power itu kan powernya itu kita pilih sesuai dengan keinginan kita kan ya. Misalnya waktu itu kita pernah mengerjakan 160, 180, 200, dan 220 watt. Jadi kita hanya memilih 4 itu aja. Jadi kesimpulannya ya berkaitan dengan 4 level itu aja. Nggak bisa kita generalisir untuk power 250, power 300 itu nggak bisa. Gitu ya, itu adalah faktor tetap. Nah, kalau misalnya level dari faktor itu kita pilih secara random, itu berarti namanya itu adalah faktor acak, gitu ya. Jadi faktor acak itu merupakan faktor di mana perlakuan-perlakuan yang kita cobakan itu merupakan sampel acak dari populasi perlakuan. Dan kesimpulan yang kita tarik itu berlaku secara umum. Itu ya, misalnya itu ini ya, bagaimana kualitas pelayanan rumah sakit di Indonesia. Otomatis kita itu ambil sampelnya, kita nggak bisa kan cuma ambil sampel di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, 3 itu aja. Kita ngambil 3 sampel itu untuk mengambil kesimpulan satu Indonesia, itu kan nggak mungkin. Jadi kan kita otomatis harus mengambil sampel dari banyak tempat secara acak. Nah itu adalah faktor acak. Kemudian ini contoh dari faktor acak itu misalnya menenun kain dengan menggunakan mesin tenun. Di sini variabel responnya itu adalah kekuatan dari kain. Nah, fokus dari riset itu adalah untuk menentukan apakah terdapat perbedaan di kekuatan itu ya, yang disebabkan karena adanya perbedaan mesin tenun. Nah, biasanya ruang mesin itu terdiri dari banyak sekali mesin tenun ya, anggap aja sekitar 100. Maka otomatis kita kan nggak bisa tuh memilih hanya yang urutan 1 sampai 50 atau 50 sampai 100. Itu kan nggak mungkin ada urutan-urutan seperti itu kan di dalam ruangan mesin tersebut. Jadi kan otomatis kita ngambil secara acak dan kesimpulannya otomatis bisa digunakan untuk mengeneralisir kondisi mesin tenun yang ada di ruangan tersebut, gitu ya. Jadi solusinya itu adalah kita ambil secara acak mesin tenun, kemudian kita dapatkan kain yang dihasilkan dari tiap-tiap mesin tenun tersebut. Sehingga karena kita ngambilnya itu secara acak, maka mesin tenun ini dianggap sebagai faktor random atau faktor acak ya. Oke, nah ini adalah data observasinya. Di sini kita lihat ada faktor mesin tenun ya. Nah, mesin tenun 1, mesin tenun 2, 3, dan 4 ini kan kita nggak bisa memilih secara tetap ya. Kita tidak bisa mendefinisikan mesin tenun 1 ini apa sih? Mesin tenun apa nih mesin tenun 1 itu? Kita nggak bisa tahu kondisi 1, 2, 3, 4, nggak ada spesifikasinya. Jadi angka 1, 2, 3, 4 ini muncul secara acak kayak gitu ya. Kita mau ambil mesin tenun yang ada di pojok kanan ruangan, pojok kiri ruangan, atau tengah-tengah, nah itu kita ambil secara acak, nggak ada spesifikasi khusus. Kemudian untuk observasinya ada 4 ya, 1, 2, 3, 4. Kemudian kalau kita jumlahkan berarti kita punya total ada 16 eksperimen. Oke, untuk persamaan ANOVA yang kita ketahui bersama, persamaannya seperti ini ya. YIJ sama dengan mu ditambah tau ditambah epsilon, di mana mu ini adalah rata-rata, tau ini adalah perlakuannya, level perlakuan, kemudian ditambah epsilon. Epsilonnya adalah error. Nah, kalau kita menggunakan model acak, maka
ini ya, treatment dan juga errornya itu merupakan variabel yang acak. Oke, nah sehingga komponen varians yang kita miliki otomatis menjadi seperti ini ya. Variabilitas yang akan kita miliki itu berasal dari variabilitas error ditambah dengan variabilitas yang muncul karena adanya treatment. Jadi intinya itu kalau misalnya untuk model acak ini kita fokusnya itu adalah fokus ke variabilitasnya, bukan fokus ke perbedaan treatmentnya ya. Ini. Nah, jadi kalau misalnya di faktor tetap itu kita tuh menguji equality atau kesamaan dari rata-rata treatment. Nah, kalau misalnya kita pengen nguji ini itu tidak bisa diaplikasikan ya untuk case pengujian secara ini pengujian dengan menggunakan faktor random itu, karena kalau kita menguji di faktor random ini kita itu fokusnya ke populasi dari treatment itu sendiri, bukan ke treatmentnya, tapi kita fokus ke populasinya itu ya. Sehingga hipotesis yang kita pakai karena kita nggak tertarik terhadap perbedaan treatmentnya, perbedaan rata-rata treatment, maka hipotesisnya itu menjadi seperti ini. H0 varians dari perlakuan sama dengan 0 itu untuk H0 nya ya, untuk H1 nya varians perlakuan lebih besar daripada 0. Kalau varians perlakuan sama dengan 0 itu berarti menunjukkan bahwasannya tidak terjadi variabilitas, tidak muncul variabilitas dalam eksperimen. Berarti semua yang kita amati itu, semua sampel yang kita amati itu memiliki varians yang sama, tidak ada perbedaan. Tapi kalau yang ini berarti yang H1 ini berarti variabilitasnya itu ada nilainya. Berarti intinya bahwasannya sampel yang kita gunakan itu memiliki varians yang berbeda. Dan yang perlu kalian amati, kalian garis bawah di sini, bahwasannya varians itu tidak mungkin kurang dari 0. Selalu nilainya selalu 0 atau lebih dari 0. Oke ya. Nah, untuk pengujian ANOVA ini kita selalu menggunakan ini ya, F0 ya, menggunakan uji F dengan pengujian MS treatment dibagi dengan MS error. Di sini untuk menguji dari hipotesis tersebut ya. Oke. Nah, kemudian ini ya. Jadi kalau kita pengen mencari varians komponen varians itu ya, kalau komponen varians seperti ini itu maka itu nilainya itu sama dengan MSE, mean square error, seperti itu. Kalau misalnya kita mencari varians yang ada simbolnya atau ini ya, atau varians yang disebabkan karena adanya treatment, maka rumusnya menjadi MS treatment dikurangi dengan MS error dibagi dengan N. Jadi di sini tuh kita punya dua jenis varians ya, varians yang disebabkan karena error yang ini ya, dengan varians yang disebabkan karena adanya treatment. Oke, kita punya contoh soal seperti ini. Sebuah perusahaan tekstil itu memiliki banyak sekali mesin tenun ya. Kemudian si manajer itu pengen menguji apakah si mesin tenun itu dapat menghasilkan kekuatan yang uniform, yang sama antar tiap-tiap mesin. Sehingga dia itu melakukan pengambilan sampel pada loomnya ini ya, dan juga melakukan observasi sebanyak 4 kali untuk masing-masing loom. Oke. Nah, gimana caranya kita untuk menyelesaikan problem ini? Jadi, kalau kita selesaikan dengan mini tab, ini ya, langkahnya itu adalah kita masukkan ke mini tabnya ini. Jadi, kolom C1 itu adalah isinya loom, kemudian kolom kedua itu adalah pengamatannya, itu urutan pengamatan. Misalnya untuk loom 1, kemudian kita masukkan observasinya karena ada 4, berarti 1, 2, 3, 4, kemudian kita masukkan responnya. Nah, langkah berikutnya kita klik Start, ANOVA, dan GLM. GLM itu General Linear Model, dan yang ini agak berbeda ya. Untuk responnya tetap kita tuliskan respon, model karena ada satu faktor aja maka kita masukkan loom. Nah, untuk random faktornya, karena loom ini kita anggap sebagai faktor acak, maka kita masukkan di sini. Nah, untuk sebelumnya itu waktu kalian ngerjakan tugas ANOVA,
kalian tuh tidak pernah masukkan faktor random ini kan di sini kan ya, kalian nggak pernah memasukkan variabel apapun di faktor random, karena faktor yang kalian punya di pengujian statistik sebelumnya itu adalah faktor yang tetap. Jadi kalau kalian menguji faktor yang tetap, otomatis kalian tidak perlu memasukkan faktor tersebut di dalam kolom faktor random. Nah, setelah itu ini adalah hasilnya ya. Nih, kalau misalnya kita menguji dengan faktor acak, maka sebenarnya kita masih tetap juga menggunakan nilai p-value untuk menarik kesimpulannya. Jadi hipotesisnya seperti ini ya. H0 varians tau itu sama dengan 0, kemudian H1 varians tau lebih besar 0. Oke, kita lihat bahwasannya p-value ini nilainya kurang dari alfa, karena kita pakai alfa 0,05, sehingga H0-nya itu ditolak. Nah, kesimpulan kita ambil adalah alat tenun di perusahaan itu berbeda satu dengan yang lainnya. Jadi, alat tenunnya ini tidak bisa menghasilkan ukuran yang homogen, tidak bisa menghasilkan ukuran yang uniform. Atau bisa dikatakan bahwasannya variabilitas mesin itu tinggi. Oke ya. Nah, kemudian mungkin kita tertarik apakah memang variabilitas yang disebabkan oleh loom ini memang variabilitas yang utama dalam penelitian ini. Nah, jadi coba kalian cari di hasil Minitab itu di bawah dari tabel ini akan ada perhitungan komponen varians. Komponen variansnya itu sumbernya itu muncul dari loom dan juga muncul dari error ya. Ternyata nilai dari loom ini atau mesin tenun itu memiliki nilai yang paling tinggi daripada errornya, sehingga hasil ini match ya, bahwasannya ternyata memang loom ini menjadi sumber variabilitas dalam percobaan. Oke, kemudian kita mungkin juga akan tertarik untuk menghitung confidence interval dari komponen varians yang kita miliki. Misalnya kira-kira variansnya itu berada di dalam range berapa ya. Nah, itu kita bisa gunakan rumus ini, N dikurangi A kalikan MS error, di mana N itu adalah jumlah keseluruhan eksperimen itu ada berapa, dikurangi dengan A itu adalah level dari faktornya, dibagi C square alpha per 2 N min A. Jadi ini didapatkan dari tabel ya. Oke, nah di sini saya kasih kalian shock quiz. Jadi shock quiz ini ya tentang ada sebuah perusahaan manufaktur menduga bahwasannya urutan dari raw material yang difurnish oleh suppliernya itu memiliki menghasilkan kalsium konten yang berbeda. Kemudian terdapat banyak sekali batch, banyak sekali urutan yang terdapat di warehouse-nya atau di gudang. Kemudian kita ambil 5 batch secara acak, dan ini adalah angka-angka yang kita dapatkan. Jadi batch 1 itu kita ambil, kemudian kita hitung kalsium kontennya itu berapa. Batch 2 sampai ke batch 5. Nah, pertanyaannya itu adalah apakah terdapat varians yang signifikan, variansi yang signifikan antara nilai kalsium konten dari batch 1 sampai batch 5. Gunakan alfa sama dengan 0,05. Kemudian hitung komponen dari varians. Kalau di sini faktornya ada 1 ya, yaitu batch, maka komponen dari variansnya itu adalah varians batch dan juga variansi dari. Oke, nanti hasilnya akan seperti ini ya. Kalian tuliskan tabel dari Minitab-nya, kemudian jangan lupa hipotesisnya juga ditulis. Hipotesis H1-nya, H0-nya apa, H1-nya apa, kemudian kalian tulis juga kesimpulannya seperti apa. Jangan lupa kalian perlu menghitung nilai variansi batch. Nggak perlu menghitung sih sebenarnya, kalian lihat aja di Minitab-nya ya. Kemudian coba ini hasilnya tuh coba kalian tulis di Word atau tulis di kertas gitu ya. Ketik di Word atau tulis di kertas, terus kalian upload dalam bentuk PDF seperti itu. Oke, sekian kuliah hari ini. Mohon maaf jika saya ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.